Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Batubara, NPM 2255061010 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum 3 Embedded System mengenai serial UART, SPI, dan juga I2C. Nah, di sini pada percobaan pertama kita menggunakan dua Arduino, di mana Arduino pertama ini berfungsi sebagai transmitter dan yang Arduino kedua ini berfungsi sebagai receiver atau penerima. Di sini saya langsung saja ke codingannya. Nah, ini codingan pada Arduino yang pertama yang berfungsi sebagai transmitter atau pengirim itu. Kita masuk ke baris pertama seperti biasa void setup itu eh, coding yang digunakan satu kali setiap program berjalan. Lalu serial begin 9600, serial 8N1. Ini tuh 8 bit dan 1 bit stop. Lalu pada baris keempat terdapat fungsi perulangan void loop, di mana pada baris kelima ini terdapat fungsi percabangan if serial available lebih dari 0, maka berlanjut kondisi yang di bawah, yaitu variable message dengan tipe data string sama dengan serial.readString. Ini akan membaca message. Lalu serial.writeMessage .string ini di mana nantinya dia akan me- menuliskan pesan lalu message.length. Ini panjangnya pesan. Lalu serial.write \n yang itu artinya spasi ya. Lalu kita masuk ke codingan Arduino yang kedua yang berfungsi sebagai transmitter atau penerima. Di awal sama seperti Arduino sebelumnya, void setup, serial begin. Lalu pada baris keempat void loop. Nah, di baris kelimanya ini berbedanya di kondisi percabangannya itu. Di mana di sini kalau if serial available lebih besar dari 0, maka string message sama dengan serial.readString. Lalu, karena dia merupakan transmitter, maka dia yang akan menghasilkan outputnya serial.print, pesan diterima, serial.println message. Mungkin cukup ini aja codingannya. Kita akan langsung masuk ke simulasinya. Nah, ketika start simulation dan USB-nya sudah dimasukin, maka di sini ada serial monitor. Kita bisa menulis pesan di Arduino yang pertama yang berfungsi sebagai pengirim. Misalnya kita tulis pesan, maka pada Arduino transmitter akan, nah, di serial monitornya itu terdapat pesan diterima, selamat pagi. Mungkin cukup sekian dari percobaan yang pertama. Kita langsung lanjut ke percobaan yang kedua. Baik, selanjutnya kita ke percobaan yang kedua. Di sini itu percobaannya menggunakan UART ya, di mana percobaan yang pertama tadi itu percobaan serial. Nah, di sini pada UART ini kita menggunakan breadboard, switch, LED, resistor, dan juga dua Arduino yang dimana keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang Arduino yang ini berfungsi sebagai master dan yang ini berfungsi sebagai slave, sebagaimana ketentuannya UART. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Pada switch ini ya, di terminal 2A yang kabel biru, dia itu nantinya disambungkan ke eh, positif, dan dia ke Arduino, di rangkaian Arduino itu dia ke pin 9. Lalu yang bagian terminal 1A-nya ini di negatif dan nantinya akan disambungkan ke ground pada Arduino Slave. Lalu kabel merah ini yang menyambungkan dari pin terminal 2A itu ke 5 volt. Selanjutnya ke
bagian LED seperti biasa yang apa kakinya lebih kecil itu dia ke ground, ke negatif lalu ke ground, dan yang kakinya panjang dia ke resistor, disambungkan ke kabel kuning ini dan ke pin 9 pada Arduino Master. Lalu kabel hijau ini dia itu penghubung, di mana dia pada Arduino yang slave di pin 13 disambungkan ke 13, 12 ke 12, 11 ke 11, dan 10 ke 10. Langsung saja ke codingannya. Eh, Codingan yang pertama ini yang slave ya. Kita akan membahas satu persatu, di mana di sini pada baris pertama sampai baris ke-6 itu mendefinisikan MISO ini merupakan master in slave out, yaitu pada pin 12. Lalu define MOSI pada pin 11 yaitu master out slave in. Lalu define pin clocknya di pin 13. Define chip select di pin 10. Define byte pada pin 8. Dan define LED pada pin 9. Lalu di sini terdapat variabel current state dengan tipe data bool atau boolean ya, di mana dia itu kondisi true or false. Lalu eh, baris ke-8 tipe data boolean variable outstate sama dengan false. Lalu message dengan tipe data char L. Lalu void setup seperti biasa, void setup ini yang berjalan satu kali setiap program dijalankan. Lalu pin mode master in slave out output, pin mode master out slave in input, pin mode pin clocknya sebagai input, pin mode chip select sebagai input, pin mode LED sebagai output dengan serial begin 9600. Lalu di sini terdapat fungsi perulangan void loop yang mana check message boolean is selected. Jadi di sini ada variabel is selected dengan tipe data boolean yang dianya nanti akan mendigital read chip select sama dengan low. Lalu masuk ke kondisi percabangan if is selected, serial println receive message, receive data. Lalu serial println prime message. Lalu serial println lagi message, kemudian void check message, if message. Ini tadi di mana kondisi if selected ya. Jadi kalau di sini if message-nya itu high atau tipe karena tadi dia cuma message-nya char, jadi dia simbol H atau L. Nah, apabila H itu high, maka dia akan menyala. Else if message sama dengan L, maka LED-nya low atau mati. Void receive data. Integer index byte sama dengan 0. Letter ASCII atau AC ini integernya itu 0 juga. While index byte lebih kecil sama dengan byte. Nah, current state itu sama dengan digital read pin clock sama dengan high. If current state, if tanda seru current state, maka out state sama dengan current state. Else if current state, eh, tanda seru sama dengan out state. Lalu variable receive data dengan tipe data eh, boolean ini sama dengan digital read master out slave in. Serial print receive data. Letter AC plus sama dengan receive data dikali mypo 2 byte index byte sama dengan index byte min 1. Out state sama dengan current state, index byte increment. Out state sama dengan current state message letter AC. Integer mypo, integer base, integer x xp. Integer result sama dengan 1. Lalu terdapat fungsi for integer i sama dengan 0. I lebih kecil exp, I increment, result dikali sama dengan base. Lalu kembali ke return result. Nah, ini untuk codingan Arduino yang berperan sebagai slave.
Lalu kita ke codingan Arduino yang berperan sebagai master. Sama seperti sebelumnya pada baris 1 sampai dengan 7 itu pendefinisian ya. MISO 12, MOSI 11, pin clock 13, chip select 10. Nah, di sini dia mendefinisikan rate BPS-nya itu 100, lalu pendefinisian byte sama 8, BTN-nya 9. Char message, inisialisasi message, void setup, pin mode, MISO-nya input, MOSI-nya output, pin clock output, pin digital write pin clock low, pin mode chip select output, pin mode BTN input pull up. Serial begin 9600. Void loop, fungsi perulangan, check button, serial println, implement message, serial.println message, start transmission chip select, send data yang merupakan message itu dikirim. Jadi ya, stop transmission chip select, void check button, eh, variable is button press dengan tipe data boolean, digital read button sama dengan low. If is button press, message sama dengan high, else message sama dengan low. Jadi kalau misalnya tombolnya itu ditekan ya, maka dia akan menyala, dan else tidak ditekan maka dia low. Void start transmission integer slave sama dengan slave pin, digital write slave pin low, void stop transmission integer slave pin, digital write slave pin high. Jadi apabila transmisinya ini di start, maka slave pinnya itu low, dan apabila transmissionnya itu di stop, maka integer slave pinnya itu high. Void send data char message, integer message size. Lalu masuk ke fungsi for, integer letter index sama dengan 0. Letter index lebih kecil, kurang message size, letter index increment. Jadi kalau letter indexnya itu kurang dari message size, maka letter indexnya nantinya akan increment. Terus ada variabel currently letter dengan tipe data char sama dengan message letter index. Serial.print currently read letter, serial print, eh, lalu send bits currently letter, print serial print line, void send bits char currently byte. For integer index bits sama dengan 0, index bits lebih kecil dari byte, maka index bitsnya itu akan increment. Currently bit sama dengan currently byte, dan 0 kali 80 lebih besar index bits. Digital write master out slave in currently bytes, currently bit, clock circle serial print currently bit, void clock cycle, delay 1 detik, read BPS dibagi 2, digital write pin clock high. Lalu delay 1 detik, eh, per read BPS dibagi 2, digital write pin clock low. Jadi yang master ini berfungsi sebagai pengirim, dan yang slave-nya yang nanti menerima. Eh, kita bisa langsung coba aja ya simulasinya. Nah, outputnya itu seperti ini yang terkirim, dan seperti itu pula yang diterima. Selanjutnya kita ke percobaan 3. Nah, ini tuh SPI ya. Jadi di sini juga dua Arduino yang dimana ada master dan slave. Nah, di sini ini yang Arduino yang ini, yang kiri dia itu merupakan master, dan yang kanan ini dia slave yang menerima nantinya. Jadi di sini sama kayak tadi ya, pin-pinnya itu
samain gitu. A4, A4, A5, A5, ground dan ground. Lalu kita langsung aja ke codingannya. Yang pertama ini codingannya langsung yang di masternya. Jadi di sini ada library wire.h di include, lalu void setup, wire begin, serial begin 9600. Nah, setup ini kan yang setiap satu kali program dijalankan dia akan menyala. Void loop, perulangan string message, variable message dengan tipe data string, lalu serial.println yang nantinya akan eh, print out di output, send message, while, lalu ada fungsi while, serial available sama dengan 0, message sama dengan serial.readString, lalu wire begin transmission 9, wire write message dot string, wire dot end transmission delay 0,5 detik. Jadi dia nanti akan mengtransmisi, dia yang akan mengirimkan message-nya yang nantinya akan diterima di Arduino yang kedua yang berfungsi sebagai slave. Di sini juga sama kayak tadi, include library wire.ah, void setup, wire begin. Nah, yang tadi kan dikirimnya di 9. Nah, di sini wire beginnya 9. Wire dot on receive, receive event. Zero begin 9600. Void loop dengan delay 0,1 detik. Void receive event integer bytes. While wire dot available, maka keluar maka variabel C dengan tipe data char wire dot read serial dot print receive message. Nah, nanti akan di print lah nilai C. Coba kita start simulation ya. Nah, eh, kita ke yang master, lalu kita send message, ba- send message yang udah terkirim kita ke Arduino Slave-nya. Nah, dia nanti akan buat apa receive message itu sesuai huruf per huruf. Dia karena char doang ya. Read-nya itu dengan tipe data char, jadi dia terbaca satu persatu karakternya. Kita langsung menuju ke percobaan keempat. Nah, lalu kita ke eh, percobaan yang terakhir ya. Di sini itu percobaan yang terakhir itu percobaan I2C, di mana kita dapat melihat rangkaiannya itu ada di sini LCD I2C-nya dan di sini ada rangkaian Arduino-nya. Nah, eh, jadi di sini disambungkan terlebih dahulu karena pada LCD ini terdapat pin. Nah, yang ground-nya kita sambungin ke ground pada Arduino Uno-nya, yang VCC-nya ke pin 5 volt, lalu SDA-nya itu ke A4 dan SCL-nya ini ke A5. Nah, langsung saja ke codingannya. Di sini udah ada dua library ya, include wire.h dan juga include liquid crystal I2C.h. Nah, di sini liquid crystal I2C LCD 0 kali 27 16 2. Ini kayak rangkaiannya ini ya. Lalu void setup LCD begin 16,2 LCD backlight. Lalu ke fungsi perulangan void loop LCD set cursor 0,0, lalu LCD print lab komputer. Nah, dia nanti akan muncul di atasnya. Lalu LCD set cursor 0,1 LCD.print Unila 2024. Nah, dia muncul di bawah dari yang lab komputer tadi. Kita bisa coba jalanin ya. Start the simulation. Nah, ini hasilnya dari inputan yang ini. Bisa diubah juga kalau misalnya mau diubah. Kita bisa nyoba. Karena
sama kayak yang tadi. Nah, yang 0,0-nya nanti akan muncul di atas dan yang 0,1-nya ini di bawahnya nanti. Nah, seperti ini kira-kira. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari tugas akhir praktikum 3 Embedded System. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.